Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang penduduk keras. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Thamud dan penduduk keras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya." Nah, dalam surat Qaf Allah berfirman juga, "Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk keras dan Thamud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut." Rangkaian dua ayat ini menunjukkan bahwa mereka dibinasakan dan dihancurkan. Tadbir artinya binasa. Ini membantah pemilihan Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa penduduk keras adalah para pembuat parit yang disebutkan dalam surat Al-Buruj, karena menurut Ibnu Ishaq dan sejumlah ahli sejarah lain menyatakan para pembuat parit ada setelah Isa Al-Masih alaihi salam. Pandangan ini juga perlu dikaji lebih lanjut. Ibnu Jarir meriwayatkan, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, penduduk keras adalah penduduk salah satu perkampungan Tsamud. Al-Hafidz Abu Qasim bin Asakir menyebutkan di bagian awal At-Tarikh karyanya saat menuturkan kisah pembangunan kota Damaskus bersumber dari kitab At-Tarikh karya Abu Qasim Abdullah bin Jardad dan lainnya, bahwa penduduk keras berada di wilayah Hadur. Allah mengutus seorang nabi kepada mereka, namanya Hanzalah bin Sofwan. Mereka mendustakan dan membunuhnya. Dengan demikian, Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh dan anaknya berasal dari penduduk keras. Ia menempati bukit-bukit pasir. Allah kemudian membinasakan para penduduk keras. Mereka yang tersisa kemudian menyebar di seluruh kawasan Yaman, hingga Jabrun bin Sa'ad bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh singgah di Damaskus dan mendirikan kota ini. Lalu ia diberi nama Jabrun. Inilah yang dimaksud dengan kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Tidak ada bangunan-bangunan berupa tiang-tiang dari batu di suatu tempat yang lebih banyak dari yang ada di Damaskus. Allah kemudian mengutus Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khaldi bin Jarud bin Ad kepada kaum Ad. Mereka adalah anak cucu Ad yang ada di bukit-bukit pasir. Lalu mereka mendustakannya. Akhirnya Allah membinasakan mereka semua. Ini menunjukkan penduduk keras ada jauh sebelum masa kaum Ad. Wallahu a'lam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hashim dari ayahnya, dari Syabib bin Bishr, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan Ras adalah sebuah sumur di Azerbaijan. As-Sawri meriwayatkan dari Abu Bakar dari Ikrimah, ia mengatakan Ras adalah sebuah sumur. Di tempat itu penduduk setempat mengubur nabi mereka. Ibnu Jurayj mengatakan, Ikrimah berkata, penduduk Ras adalah di wilayah Falaj. Mereka adalah kaum Yasin. Qatada mengatakan Falaj adalah salah satu perkampungan Yamama. Ibnu Katsir menyampaikan, jika memang penduduk Ras adalah kaum Yasin seperti yang dikatakan Ikrimah, berarti mereka dibinasakan secara keseluruhan. Allah berfirman tentang kisah mereka, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semua mati. Yasin ayat 29. Kisah mereka akan disebutkan setelah kisah penduduk keras. Namun jika penduduk keras bukan kaum Yasin, dan inilah yang sesuai dengan tekstual ayat, mereka juga dibinasakan. Dengan asumsi yang mana saja, tetap menolak pernyataan Ibnu Jarir bahwa penduduk keras adalah para pembuat parit di Yaman yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Nafasi menyebutkan bahwa penduduk keras memiliki sebuah sumur yang mencukupi keperluan minum dan irigasi persawahan. Suatu ketika setan muncul di hadapan mereka dalam wujud sebenarnya dan mengatakan, sungguh aku tidak mati, aku hanya tidak terlihat oleh kalian sehingga aku bisa melihat apa yang kalian lakukan. Penduduk keras senang bukan kepalang. Setan memerintahkan mereka untuk membuat tabir penghalang antara mereka dengannya, dan si setan memberitahukan bahwa ia tidak akan mati selamanya. Mayoritas penduduk keras mempercayainya. Mereka terfitnah dan akhirnya menyembahnya. Allah kemudian mengutus seorang nabi dan memberitahukan kepada mereka bahwa yang berbicara kepada mereka dari balik tabir itu adalah setan.
melarang mereka menyembahnya dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata, tiada Tuhan selainnya. As-Suhaili menuturkan, ia diberi wahyu saat tidur, namanya Hanzalah bin Safwan. Penduduk Ras lantas memperlakukan Hanzalah secara semena-mena, membunuhnya dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur air tersebut kemudian mengering. Mereka pun ditimpa dahaga, pepohonan mereka kering, tidak lagi berbuah, negeri mereka hancur, berubah menjadi liar setelah sebelumnya nyaman untuk ditempati. Mereka terpisah setelah sebelumnya menyatu dan berkumpul. Mereka semuanya binasa. Tempat-tempat mereka kemudian dihuni jin dan binatang-binatang liar, sehingga yang terdengar hanya suara jin, auman singa dan suara kata. Terkait riwayat Ibnu Jarir dari Muhammad bin Hamid dari Salamah bin Ishaq dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, ia mengatakan Rasulullah SAW menuturkan, sungguh manusia pertama yang masuk surga pada hari kiamat adalah seorang budak hitam. Itu karena Allah pernah mengutus seorang nabi kepada penduduk suatu negeri, namun tidak seorang pun di antara mereka yang beriman selain seorang budak hitam itu. Selanjutnya, penduduk negeri ini memperlakukan nabi mereka secara semena-mena. Mereka meninggalkan sumur untuknya, lalu mereka lemparkan ke dalamnya. Kemudian mereka tutup dengan batu. Si budak hitam ini lalu pergi mencari kayu bakar. Kayu-kayu itu ia panggul dan ia jual, kemudian ia membeli makanan dan minuman. Setelah itu ia datang ke sumur tersebut. Ia angkat batu besar penutup sumur itu dengan dibantu Allah, kemudian menurunkan makanan dan minuman untuk si nabi. Setelah itu menutupkan kembali batu tersebut seperti sedia kala. Kondisi seperti ini terus terjadi selama yang dikehendaki Allah. Suatu hari budak hitam ini mencari kayu seperti biasa. Ia kumpulkan kayu-kayu itu lalu ia ikat. Saat hendak ia pinggul, ia mengantuk lalu tidur. Allah menutup telinganya hingga ia tidur selama 7 tahun lamanya. Setelah itu ia bangun lalu membersihkan tanah-tanah yang melekat di tubuhnya, lalu berubah posisi dan tidur lagi. Allah menutup telinganya hingga ia tidur selama 7 tahun lagi. Setelah itu ia bangun dan memanggul kayu-kayu bakar itu. Ia mengira hanya tidur sesaat saja. Ia kemudian memasuki kampung dan menjual kayu bakar. Lalu ia memberi makanan dan minuman seperti biasanya. Setelah itu ia pergi ke sumur itu. Ia mencari-cari nabi tersebut namun tidak menemukannya. Padahal sebelumnya si nabi biasa muncul dari tempat tersebut. Orang-orang mengeluarkan nabi itu. Mereka lalu beriman dan percaya kepadanya. Nabi itu kemudian bertanya kepada mereka tentang kondisi si buta hitam. Mereka bilang tidak tahu hingga Allah mewafatkan nabi itu. Si buta hitam ini kemudian bangun. Rasulullah SAW lantas mengatakan, bersabda, sungguh si buta hitam itu adalah orang pertama yang masuk surga. Hadis ini mursal. Hadis seperti ini perlu dikoreksi. Sepertinya kisah ini adalah perkataan Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir selanjutnya membantah pendapatnya sendiri. Ia mengatakan tidak tepat jika mereka ini diartikan sebagai penduduk ras yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia meneruskan, karena Allah mengabarkan tentang penduduk ras, ia membinasakan mereka. Sementara yang tertera dalam kisah di atas, mereka beriman kepada nabi mereka, kecuali jika terjadi sejumlah hal lalu mereka beriman kepada si nabi setelah ayah-ayah mereka binasa. Wallahu a'lam. Setelah itu Ibnu Jarir memilih bahwa penduduk ras adalah para pembuat parit besar di Yaman. Pendapat ini dhaif seperti yang telah dibahas sebelumnya, karena disebutkan dalam kisah para pembuat parit besar, mereka diancam dalam siksaan akhirat jika mereka tidak bertobat, tanpa menyebut mereka dibinasakan. Berbeda dengan penduduk ras yang secara tegas disebutkan bahwa mereka dibinasakan. Wallahu a'lam. Itu adalah beberapa pendapat mengenai penduduk ras yang disebutkan dalam Al-Quran. Tentu saja banyak sekali pendapat dari para ulama mengenai penduduk ras ini. Jadi kita ambil pelajaran dan manfaatnya saja dalam kehidupan kita. Semoga cerita tadi bisa memberikan hikmah kepada kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.